Pembahasan yang pertama yaitu pengertian data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data juga merupakan bentuk jamak dari kata datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti suatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Nah, pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang berbentuk dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Data statistik, keterangan atau fakta mengenai suatu persoalan bisa membentuk kategori atau bisa membentuk bilangan. Semuanya ini dinamakan data atau lengkapnya data statistik. Data yang berbentuk bilangan disebut data kuantitatif. Harganya berubah-ubah atau bersifat variabel. Dari nilainya dikenal dua golongan kuantitatif, yaitu data diskrit dan data kontinu. Hasil menghitung atau mengambil merupakan data diskrit, sedangkan hasil pengukuran merupakan data kontinu. Selanjutnya, pengertian variabel. Istilah variabel dapat diartikan bermacam-macam. Dalam tulisan ini, variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Kalau ada pertanyaan tentang apa yang akan diteliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Materi selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data. Baik, yang selanjutnya yaitu ada penggolongan data. Nah, di sini data itu dapat dibedakan menurut beberapa kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber yang diperolehnya. Nah, berdasarkan sumbernya, ini data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer, yang mana data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus atau untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Karenanya data primer ini disebut first-hand data. Nah, adapun teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer ini antara lain seperti observasi, wawancara, diskusi, dan lainnya. Contoh data primer ini yaitu misal data tentang prestasi belajar siswa, yang diperoleh dari bagian kesiswaan, atau data hasil wawancara dengan narasumber. Terus yang kedua yaitu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang dihadapi, atau data statistik yang diperoleh dari tangan kedua. Data ini dapat ditemukan dengan cepat atau dapat diperoleh dari sumber seperti laporan, buku, jurnal, dan sebagainya. Contoh data sekunder ini misal jumlah penduduk pada suatu daerah dari tahun 2000 sampai tahun 2006 yang mana dapat diperoleh dari BPS. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan sifatnya. Nah, di sini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif ini merupakan data atau informasi yang didapat dalam bentuk angka.
Nah, dalam bentuk angka ini, maka data kuantitatif ini dapat diproses menggunakan rumus matematika atau dapat dianalisis dengan sistem statistik. Contoh dari data kuantitatif ini, semisal data jumlah pembelian buku bahasa Arab di kelas A, atau data jumlah mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam angkatan tahun 2019-2020 dan yang lainnya. Data ini itu dibagi menjadi dua, data diskrit dan data kontinu. Terus yang kedua yaitu ada data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Nah, data ini itu dapat diperoleh dan wawancara, analisis dokumen atau diskusi terfokus, ataupun observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Nah, bentuk lain dari data kualitatif ini adalah seperti gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video, atau data yang diberikan berupa persepsi, pendapat, sehingga jawabannya mungkin adalah sangat baik, baik, cukup, kurang baik, atau sangat kurang baik. Contohnya seperti kemampuan santri madrasah ibtidaiyah dalam membaca Al-Quran sangat baik. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan cara penyusunannya. Nah, data ini itu digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal ini itu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Sedangkan data ordinal itu data statistik yang mempunyai daya berjenjang, atau disebut juga data urutan, yang mana cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan. Selanjutnya ada data interval, yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang diselidiki atau dipersoalkan. Yang terakhir yaitu ada data rasio. Data rasio ini data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Nah, data rasio ini itu data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya, karena dapat dilengkapi dengan titik nol yang mutlak, sehingga dapat diterapkannya dalam bentuk operasi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisan Azul Yahya, NIM 2119052. Yang selanjutnya skala pengukuran. Tidak semua variabel dapat diukur dengan tingkat kecanggihan yang sama dengan skala pengukuran yang sama. Untuk itu di bagian ini akan dijelaskan variasi yang ada dalam skala pengukuran. Pengukuran amat erat dikaitnya dengan kualifikasi. Para peneliti sosial umumnya membedakan antara kualifikasi melalui kategorisasi atau untuk data nominal dan kuantifikasi melalui pengukuran atau untuk data ordinal, interval, dan rasio. Keempat skala pengukuran ini berbeda dalam derajat kualifikasi terhadap variabel. Namun untuk suatu variabel tertentu dapat digunakan untuk skala pengukuran atau lebih. Seperti halnya ada variabel diskrit dan kontinu untuk skala pengukuran tertentu pula. Untuk itu penjelasan di bawah ini akan terfokus dalam keempat jenis skala pengukuran, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio, sehingga selanjutnya Anda dapat menetapkan teknik atau prosedur statistik yang sesuai untuk variabel yang diteliti. Yang pertama, skala nominal. Seluruh variabel kualitatif diukur pada skala nominal. Pada skala nominal, kategori dari objek atau variabel yang bersifat kualitatif dilakukan berdasarkan nama. Setiap kategori pada skala nominal dapat diberikan simbol untuk keperluan identifikasi atau dalam bentuk angka atau huruf. Namun, simbol tersebut tidak memiliki makna apa-apa dan tidak menunjukkan sasaran tertentu.
Angka dan simbol tersebut digunakan hanya untuk mempermudah analisis dan penggambaran karakteristik data. Contoh variabel kualitatif yang berskala nominal adalah alasan utama pindah yang terdiri dari kategori pekerjaan, pendidikan, perkawinan, ikut suami atau istri, orang tua atau keluarga, perumahan, dan kategori lainnya. Terhadap masing-masing kategori, peneliti dapat menetapkan angka sebagai simbol untuk keperluan identifikasi. Adanya kategori lainnya merupakan suatu usaha agar kategori yang tersedia untuk variabel tersebut bersifat exhaustif. Dari contoh yang diberikan terlihat bahwa kategori dari variabel hanya merupakan pengelompokan, di mana angka atau kode yang diberikan tidak memiliki arti yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan diubahnya urutan kategori tanpa menimbulkan kesan janggal pada alternatif pada jawaban dan yang tersedia. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal juga mengelompokkan data atau kasus. Namun pada jenis skala ordinal terdapat tambahan informasi. Skala ordinal selain memiliki sifat yang dimiliki oleh skala nominal, juga memiliki karakteristik tambahan di mana pengamatan atau data dapat disusun berdasarkan urutan tertentu. Ini berarti setelah peneliti menetapkan pengelompokan data atau kasus, peneliti menyusun kategori yang ada sesuai dengan peringkatnya. Salah satu contoh dari variabel yang berskala ordinal adalah jenjang pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Yang terakhir, skala interval. Yang ketiga, skala interval. Pada skala interval, selain peneliti dapat menentukan bahwa suatu kasus lebih atau kurang dibandingkan kasus lainnya, ia juga dapat menetapkan beberapa besar kekurangan atau kelebihan tersebut. Jadi selain skala interval besar kekurangan atau kelebihan tersebut, yaitu dapat menentukan jarak antar kategori yang terdapat pada alternatif jawaban. Contoh yang paling sering digunakan untuk skala interval adalah variabel suhu atau temperatur udara. Jika suhu udara tertinggi hari ini mencapai 32 derajat Celcius, sedangkan kemarin hanya 29 derajat Celcius, kita tidak hanya mengatakan bahwa hari ini lebih panas dari kemarin, tetapi juga secara pasti mengatakan bahwa hari ini lebih panas 30 derajat dari kemarin. Skala interval masih memiliki keterbatasan, yaitu titik awal dari skala pengukuran tidak diketahui. Artinya, kita tidak dapat menentukan di mana titik nol berada. Untuk contoh suhu atau temperatur udara, 0 derajat Celcius hanya dapat diartikan sebagai titik suhu di mana air membeku, tetapi tidak diartikan dengan kondisi tidak adanya panas. Selain itu, tidak diketahuinya titik awal skala pengukuran menyebabkan penelitian tidak dapat melakukan perbandingan rasio antar pengamat. Dalam ilmu sosial, contoh untuk variabel kuantitatif, variabel berskala interval adalah skala jarak sosial yang disusun oleh Bogardus. Yang keempat, skala rasio. Keterbatasan yang dimiliki skala interval yakni tidak adanya nilai nol yang bermakna tidak ditemukan pada skala rasio. Skala rasio memiliki seluruh sifat yang dimiliki skala nominal, ordinal, dan interval, ditambah kemampuan untuk melakukan perbandingan pada skala pengukuran yang disusun. Hal ini dimungkinkan karena pada skala rasio terdapat nilai nol yang menunjukkan tidak adanya suatu jumlah yang dapat diamati untuk suatu variabel. Adanya titik nol mutlak memungkinkan penelitian melakukan perbandingan antar kategori yang tersedia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.